Baik, Ade Mulia, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Bawaslu RI, Pak Abhan. Kita akan mewawancarai Pak Abhan ini seputar pelanggaran pemilu, Pak. Potensi pelanggaran pemilu dan juga bagaimana Bawaslu mencegahnya. Karena ini tahapan pemilihan serentak sudah dimulai. Ketika sudah dimulai pastinya pelanggaran-pelanggaran juga potensinya sudah akan terjadi. Bagaimana Pak pencegahannya? Pertama bahwa Bawaslu tentu siap untuk mengawal proses pilkada serentak tahun 2020 di 270 daerah ya. Nanti kami di awal akan melakukan apa yang kami namakan indeks kerawanan pilkada. Jadi kami akan memetakan daerah-daerah mana yang indeks kerawanannya tinggi dari berbagai potensi pelanggaran. Ya, kami memang beberapa kali pilkada saya kira potensi pelanggaran soal money politik, abuse of power, penyalahgunaan kewenangan di pilkada ini memang masih mendominasi. Maka tentu kami dengan IKP itu nanti kita akan melakukan upaya pencegahan semaksimal mungkin agar potensi-potensi pelanggaran money politik, abuse of power, penyalahgunaan kewenangan, anggaran dan sebagainya untuk pilkada. Tentu bagi yang ada incumbent ini tentu akan menjadi perhatian kami untuk melakukan pencegahan lebih dahulu. Oke, kalau berkaca pada pemilihan serentak 2018 dan juga pemilihan serentak 2019, Pak. Apa saja waktu itu pelanggaran yang paling banyak terjadi yang dicatat oleh Bawaslu? Oke. Jadi kemarin kalau bicara pelanggaran yang banyak terjadi adalah soal ketertiban di dalam kampanye, terutama alat peraga kampanye dan sebagainya. Tetapi pelanggaran money politik juga masih ada di dalam. Bahkan maka kami melakukan program ketika pada masa tenang ada patroli money politik. Itu upaya kami agar menekan persoalan money politik ini bisa kalau tidak bisa zero tapi diminimalisir. Karena tentu ini sebuah pelanggaran yang luar biasa dalam demokrasi. Merusak proses demokrasi adalah money politik. Nah, tapi ini tentu tidak bisa kerja-kerja penyelenggara saja. Kita mendorong partisipasi masyarakat ya sebagai pemilih, maka jadilah pemilih yang cerdas, yang rasional, yang menentukan masa depan daerah mereka itu adalah mereka. Maka jangan sampai pemilih ini hanya tergadaikan oleh uang money politik yang 100.000, 500.000 sampai katakanlah 1 juta. Nah, tentu ini harus kerjasama antara masyarakat dan partai politik juga harus mendorong itu untuk calon-calon yang bersih ya, dan pemilih-pemilih yang berintegritas. Jadi tidak hanya kerja dari Bawaslu, tetapi juga partai politik harus mendorong untuk mencalonkan calon kepala daerah yang memang track recordnya bersih, Pak ya. Nah, terkait soal tadi dari KPK mengatakan bahwa adanya pelanggaran atau dalam laporan keuangan dari para kontestan ini, Pak, biasanya hanya sekedar melaporkan, memenuhi prosedur saja, tetapi kebenaran angkanya itu belum tentu. Nah, bagaimana keterlibatan Bawaslu dalam proses nanti laporan keuangan dari para kontestan? Memang tidak bisa dipungkiri ada persoalan regulasi dalam pemilu kemarin maupun nanti di pilkada. Kalau ini harus dilakukan revisi itu. Jadi soal laporan dana kampanye ini lebih pada persoalan formalitas, tetapi belum pada persoalan kebenaran material. Tapi karena ini didasari regulasi yang demikian, ya, maka untuk itu kami tentu akan mendorong nanti kami juga sudah audiensi dengan Pak Presiden, pemerintah, dan juga koordinasi dengan DPR agar beberapa pasal di dalam Undang-Undang Pilkada sebut 2016 ada revisi. Ya. Revisi pertama misalnya dari soal syarat calon. Misalnya bahwa kalau kita sepakat calon yang koruptor itu tidak boleh, harus diatur di undang-undang. Tidak bisa diatur di PKPU, nanti akan lemah. Ya. Ini komitmen bersama pemerintah, DPR yang punya hak untuk melakukan revisi undang-undang itu. Yang berikutnya adalah soal dana kampanye. Juga demikian, harus dinormalkan secara jelas di dalam undang-undang pilkada ke depan kalau ada revisi. Kalau sebatas ini memang adalah pertanggungjawaban formal soal kepatuhan. Kalau kepatuhan ya memang tinggi, tetapi apakah kepatuhan itu mencerminkan sebuah kebenaran material itu yang perlu diuji. Tentu harus di undang-undang itu. Baik, terima kasih Pak Abhan sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Ade, demikianlah tadi wawancara saya bersama dengan Ketua Bawaslu RI, Bapak Abhan, mengenai potensi pelanggaran pemilu dan bagaimana partisipasi Bawaslu dalam mencegah pelanggaran pemilu pada pemilihan serentak 2020. Saya kembalikan lagi ke Ade.